Dunia perkerisan kini semakin bangkit dan diminati dunia, bahkan sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Ketika pikiran mengarah kepada keris, maka tak ayal pikiran pula mengarah kepada Bali. Siapa yang tidak mengenal Bali? Pulau tujuan destinasi wisata dengan makna taksunya seolah-olah menawarkan beragam budaya dan juga adat istiadatnya. Salah satu di antaranya adalah keris. Bisa dikatakan, keris merupakan senjata pamungkas yang digunakan masyarakat Bali saat berperang dahulu. Keris adalah penghantar kemenangan dalam medan pertempuran bagi rakyat Bali. Dan bersama saya Jerutapakan Selobi Omnivora, inilah 6 keris pusaka sakti yang menjadi legendaris di Bali karena tergolong bilah keris yang langka dan jarang dijumpai serta dipercaya memiliki tuah yang baik di Bali. Satu, keris Bali bersejarah Ki Tunjung Tutur. Menurut kepercayaan masyarakat di Jawa, keris dapur marak dipercaya memiliki tuah untuk mendukung loyalitas dan kesetiaan terhadap pemimpin, menambah wibawa dan karisma pemiliknya. Keris Ki Tunjung Tutur cocok dan sesuai dipergunakan oleh para pegawai atau pamong praja. Keris Tangguh Bali ini diperkirakan dibuat pada abad ke-17. Bilah dapur marak. Marak dari kata Jawa yang berarti datang, menghadap, dan istilah marak bisa berarti datang menghadap kepada seorang raja, pemimpin, orang yang pangkatnya lebih tinggi, atau kepada seseorang yang dianggap lebih tua. Keris ini benar-benar dianugerahkan untuk seorang kesatria besar Mautama yang tidak pernah terkalahkan di medan perang sekalipun. Sekarang di manakah keberadaan keris tersebut? Keris ini menjadi senjata pusaka utama yang dipegang secara turun-temurun oleh keturunan I Gusti Ngurah Jelantik, yakni leluhur dari Puri Belah Batu. Keris tersebut dianugerahkan kepada I Gusti Ngurah Jelantik dari I Gusti Ngurah Panci Sakti yang terkenal perbawanya menguasai Buleleng sampai ke Belambangan Pulau Jawa, hingga akhirnya keris itu dianugerahkan saat memberikan sebuah wilayah kekuasaan yaitu Desa Belah Batu. Atas kuasa Sang Hyang Pramekawi, hingga saat ini, keris Ki Tunjung Tutur itu masih bisa dilihat dan dilingkihkan di Puri Belah Batu sebagai penjenengan kawitan, dihadirkan upacara puja wali di Merajan Beci setiap hari raya Tumpek Landep. Keris Bali bersejarah keris Ardawalika. Keris Ardawalika terbuat dari besi nikel berlapis emas dan permata. Keris pusaka milik kerajaan ini dirampas oleh Belanda bersama tombak Ki Baru Kuduk, peninggalan kerajaan Gel-Gel usai perang Puputan Klungkung. Keris Ardawalika adalah senjata yang terakhir kali dipakai oleh Dewa Agung Jambe dalam perang Puputan Klungkung. Puputan artinya penghabisan. Perang Puputan Klungkung adalah perang penghabisan antara kerajaan Klungkung melawan Belanda pada 28 April 1908. Semua bersatu maju berperang dari Raja Klungkung, Ide Dewa Agung Jambe hingga rakyat biasa. Dalam Puputan Klungkung, sang raja gugur bersama seluruh keluarga, kerabat, prajurit dan rakyatnya. Puputan habis, tiada yang tersisa. Dan keris Ardawalika adalah keris yang terdiam bisu sebagai saksi Puputan Klungkung. Satu gelitikan untuk generasi sekarang. Dengan cara apa kita bisa meneruskan kisah perjalanan bangsa ini kepada generasi mendatang untuk bangkitkan rasa cinta pada sejarah bangsanya? Akankah kisah itu hanya akan menjadi saksi bisu yang terkungkung dalam benda-benda koleksi museum yang hanya menjadi pajangan semata, dipandangi tanpa bisa bertutur kata? Itulah leluhur kita yang berjuang hingga titik darah penghabisan untuk memerdekakan wilayah Bali.
Keris Ardawalika adalah pusaka kebanggaan rakyat Klungkung, dan keris ini sebenarnya sempat dihadirkan saat peringatan Hari Puputan Klungkung ke-111 tahun silam. Uang jaminan yang diberikan Pemkab Klungkung ke Museum Nasional Jakarta untuk mendatangkan keris pusaka tersebut mencapai 2 miliar rupiah. Dan terkait hal itu, Pemkab Klungkung berencana untuk membuat duplikat keris Ardawalika dan tombak Ki Bagu Guduk untuk dijadikan koleksi di Museum Semarajaya agar dapat dipelajari oleh generasi muda di masa yang akan datang. Diharapkan nantinya masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Museum Semarajaya bisa melihat wujud fisik senjata pusaka Kerajaan Klungkung tersebut. Tiga, keris Ki Walung Singkal. Keris bersejarah dari Desa Taro Tegalalang Gianyar tersebut oleh ahli warisnya Made Sudana dan Made Pada, dan atas kesepakatan keluarga pewaris keris Ki Walung Singkal pada 7 Agustus 2008 dibas-kawinkan kepada Pandewayan Sutejaneka untuk dikoleksi atau dilestarikan di ruang Keris Neka Art Museum. Keris tersebut menjadi salah satu bagian koleksi dengan latar belakang sejarah yang sangat penting bagi masyarakat Bali. Keris Ki Walung Singkal adalah tanda bukti keberanian dan sikap kesatria yang ditunjukkan para leluhur masyarakat Baliaga atas kegigihan dan perjuangan yang menghadapi invasi Majapahit, senantiasa menjadi suri tauladan dan sikap yang senantiasa dihormati masyarakat Baliaga yang masih bertahan di Desa Taro Tegalalang Gianyar Bali hingga saat ini. Menurut penuturan ahli warisnya, keris Ki Walung Singkal merupakan keris pusaka turun-temurun untuk penghormatan kepada Ki Mantri Walung Singkal dari Kerajaan Bedahulu Bali. Empat, keris Ki Bajur Rante. Keris Ki Bajur Rante adalah satu dari 3 keris pusaka Kerajaan Karangasem yang kini disimpan di Neka Art Museum Jalan Raya Sanggingan Ubud Gianyar. Keris Ki Bajur Rante memiliki panjang 53,5 cm menyerupai pedang yang sangat bertuah. Seperti namanya, Bajur Rante, pada zaman lampau, keris ini membuat pemiliknya ditakuti musuh lantaran tebasan keris tersebut dapat merobek atau menembus baju rante ataupun baja sekalipun. Keris Ki Bajur Rante merupakan empu keris raja ketiga Kerajaan Pelihatan Ida Dewa Agung Jelantik pada tahun 1823 hingga 1845. Keris ini sangat bertuah dengan nama Ki Bajur Rante. Lima, keris Ki Pijetan. Keris ini termasuk keris tangguh Bali yang dibuat empu geni atau empu sandang jiwa. Keris Ki Pijetan diduga dibuat pada abad ke-13 oleh empu geni atau empu sandang jiwa, merujuk pada ciri fisik berupa bekas-bekas pijatan jari pada bilah keris. Diduga keris ini dikerjakan dengan cara dipijat-pijat dengan tangan. Keberadaan keris Ki Pijetan tercantum dalam prasasti yang ada di Puradadia Pande Padukuhan Menangga Karangasem, Pecel Pinecel oleh empu geni atau empu sandang jiwa. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, empu geni atau empu sandang jiwa merupakan salah satu empu sakti dari murid empu Gandring. Dalam versi Bali, berdasarkan Babat Pandebratan, empu Gandring merupakan nama lain dari empu Lulumbang yang berganti nama ketika menjadi seorang pandai besi. Empu Gandring dalam kitab Pararaton diceritakan mati ditikam oleh Ken Arok dengan keris buatannya sendiri. Enam, keris Kikol Buntet. Keris pusaka bersejarah Kikol Buntet adalah milik pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai yang bergelar Kikol Buntet.
Keris Bali bersejarah itu ditemukan kembali beberapa tahun yang lalu, dipandang sebagai pusaka ageman yang dulu dikenakan selama perang gerilya kemerdekaan. Sejarahnya, keris pusaka Kikol Buntet digunakan oleh pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai ketika bergerilya di Tanah Aron Karangasem bersama pasukan Ciung Wanara dan dua bersaudara asal Puri Kaleran Karangasem, yaitu Anak Agung Candrabuana dan Anak Agung Surya Ningrat, turut menjadi bagian dari pasukan Ciung Wanara yang bergerilya di seputaran Tanah Aron dan sekitarnya. Kegigihan dan keberanian beliau berdua bergerilya harus terbayar sangat mahal dengan gugurnya Anak Agung Candrabuana di medan perang. Untuk mengenang jasa besar beliau, Pemkab Karangasem mengabadikan nama beliau pada lapangan umum yang berada di pusat kota Karangasem menjadi Lapangan Candrabuana. Keris pusaka Bali yang bersejarah itu bernama keris Kikol Buntet memiliki pamor dwi warna atau memiliki dua jenis pamor, yaitu kol buntet seperti bulatan melingkar pada bagian bawah keris dan berpamor hujan emas. Dan untuk pertama kalinya setelah keris Kikol Buntet tersebut kembali digunakan saat upacara pernikahan agung di Puri Kaleran Karangasem, Bali pada hari Kamis 10 September 2020 yang lalu, ditandai dengan sebuah pemakaian keris pusaka bersejarah, yakni milik pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai yang dikenakan oleh Anak Agung Surya Buana menikahi mempersunting Anak Agung istri Mira Febrianti dari Puri Kaleran Gianyar. Inilah kali pertama keris berpamor kol buntet dan hujan emas itu dipakai kembali dalam upacara pernikahan cucunya sejak ditemukan kembali beberapa tahun yang lalu. Baik pemirsa, demikianlah 6 keris pusaka legendaris di Bali yang masih dikenang sepanjang masa. Keris mengandung nilai filosofi tinggi yang menggambarkan kehidupan manusia. Keris mengajak generasi untuk melihat sebagai warisan budaya leluhur tak sebatas dari unsur klinik yang dimilikinya. Keris sesungguhnya mengandung filosofi, di mana pembuatan keris mengandung arti sesuatu yang sebelumnya tidak berarti apa-apa, tetapi setelah melewati tempaan dan proses yang panjang menjadi hasil seni yang indah dan hebat. Saya Jertapakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.